semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Sekalipun sudah lebih dari 8 bulan kita harus stay at home, tapi kita akan terus bersuka cita ya. Nah teman-teman semua, hari ini adalah ibadah sekolah minggu yang sangat spesial. Hari ini kita merayakan apa ya? Yes, this is Christmas celebration. Tapi setiap tahun kita merayakan Natal. Teman-teman tahu nggak apa itu Natal? Benar sekali. Natal adalah hari di mana Yesus lahir. Karena kita sudah tahu bahwa kita semua telah jatuh dalam dosa, kita coba untuk bebas dari dosa, tapi gagal. Maka Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk lahir ke dunia, menebus dosa-dosa kita semua. Oleh karena itu, mari kita rayakan Natal kita tahun ini dengan penuh sukacita ya. Karena Yesus lahir untuk menebus dosa-dosa kita semua. Karena kasih Allah kepada kita, maka Yesus datang ke dunia. It's about love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami masih diberikan napas kehidupan, kami masih diberikan kesehatan, kami masih bangun, bisa memulai ibadah sekolah minggu Natal kami pada hari ini. Tuhan tolong berkati supaya kami dapat melaksanakan kebaktian pada hari ini dengan baik. Kami ingin mengikuti Natal tahun ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kami. Tuhan tolong berkati. Berkati acara ini dari awal sampai akhir supaya kami dapat mengikutinya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mari kita sambut kelahiran Tuhan Yesus bagi kita dengan lagu pujian Ding Ding Dong, lonceng berbunyi. Ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus lahir. Hey, ding ding dong,
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Pada waktu Yesus lahir, ternyata orang yang pertama mendapatkan kabar sukacita ini adalah para gembala yang sederhana. Luar biasa ya Tuhan kita. Nah, kita adalah anak-anak yang sangat sederhana. Tuhan pasti ingin kita juga mendapatkan kabar gembira ini. Mari kita nyanyikan kabar gembira. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kini tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan dari La Fenici dari Lampung. Mari kita mempersiapkan
menjadi kalungan di mana Yesus lahir di hati kita. Kita mau menyanyikan Natal di hatiku. kalian semua. Loli, emangnya kamu sudah kenal sama mereka? Saya kan cuma nyapa saja. Nah, rupanya kita hari ini merayakan Natal. Natal? Iya,
merayakan Natal bersama dengan teman-teman di sekolah minggu Gereja Kala Kudus Pematang Siantar. Wah, senang sekali. Kenalan dong. Ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kasih Allah. Kasih Allah? Wow, kasih Allah yang besar ya? Iya betul. Allah mengasihi Loli, mengasihi Lause, dan juga mengasihi teman-teman. Tapi Lause, Loli juga dikasihi sama Mama. Ya, Mama mengasihi Loli, tapi Tuhan lebih mengasihi Loli. Wah, Tuhan lebih mengasihi Loli ya. Betul. Anak-anak juga dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kasih Allah yang besar, kasih Allah yang ajaib. Yuk kita dengarkan firman Tuhan ya teman-teman ya. Mari kita dengarkan firman Tuhan tentang kasih Allah yang ajaib. Wonderful love. Nah, adik-adik sekalian, tadi di awal kita sudah mendengar bahwa ada kasih yang begitu luar biasa, kasih yang besar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami merayakan hari Natal. Biarlah Natal ini boleh sungguh-sungguh mengingatkan kami kasih Tuhan yang sangat besar kepada kami. Kasih yang ajaib, kasih yang luar biasa. Berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, Lause akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita, kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini. Kenapa harus mengutus anaknya datang ke dalam dunia? Karena kita manusia sudah berdosa. Dan firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Maut itu adalah hukuman kekal, penderitaan yang tidak pernah berakhir, kesusahan yang tidak pernah berhenti, menakutkan sekali, kekal, jadi kebinasaan. Tuhan Allah tidak mau kita masuk ke dalam kebinasaan. Itu sebabnya Allah mau menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dengan cara apa? Mengampuni dosa kita. Kenapa dosa kita harus diampuni? Supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, Lause akan memberikan gambaran ya, kisah bagaimana kasih Allah yang sangat besar itu kepada kita. Mari kita lihat. Adik-adik sekalian, inilah gambaran kasih Allah yang sangat besar sekali ke dalam dunia ini. Lause gambarkan ini seperti dunia. Airnya bening ya. Kalau seandainya untuk cuci tangan, ada yang mau? Mau dong. Airnya kan bening. Kita masukin tangan kita, wah tangan yang kotor bisa jadi bersih. Tapi bagaimana seandainya kalau air ini menjadi kotor? Masuklah kopi yang sudah tidak dipakai. Wah, lihat jadi hitam. Airnya kehitam-hitaman ya. Masuk lagi yang lainnya. Wah, inilah gambaran dunia yang sudah penuh dengan kotoran. Ada orang-orang yang hatinya jahat. Ada orang-orang yang hatinya penuh dengan iri. Ada anak-anak juga hatinya penuh dengan kemarahan. Marah sama mama, marah sama papa, males belajar. Ada juga lagi orang yang
benci kepada sesamanya, membunuh, mencuri, menyontek. Apalagi anak-anak suka melawan kan ya sama papa mama. Lalu ada lagi suka cubit mama, cubit dedek, marah-marah sama koko, kecanduan sama game, suruh belajar, malas belajar, tidak mau belajar. Wah, sudah kotor sekali. Kira-kira ada yang mau gak cuci tangan dengan air ini? Gak ada yang mau kan? Jangankan cuci tangan, kita lihatnya aja sudah begitu kotor. Gak mau, gak ada yang mau melihat. Kita lebih baik buang aja air ini. Tapi adik-adik sekalian, ada satu pribadi yang mau masuk ke dalamnya. Siapa itu? Anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Karena kasih Allah yang sangat besar, maka dia datang ke dalam dunia yang kotor ini, yang penuh dosa ini, supaya manusia yang berdosa memperoleh hidup yang kekal. Natal adalah sesuatu yang menyenangkan. Kita semua menanti-nantikan Natal. Tapi, apakah sebenarnya arti Natal? Natal bukan tentang makanan atau pakaian gemerlapan. Natal bukan tentang pertemuan atau sekedar ucapan. Merry Christmas! Happy holiday! Selamat Natal ya. Natal juga bukan tentang Santa Claus atau pohon cemara yang dihias. Natal bukan tentang hadiah atau pesta yang meriah. Jadi, apa Natal bagimu? Bagiku, orang yang berdosa, Natal jadi sangat istimewa. Karena Allah datang ke dunia, bertemu engkau dan saya. Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita sebagai korban tak bersalah. Natal adalah hari yang kudus saat aku mengenal Tuhan Yesus yang lahir sebagai juru selamatku, Immanuel. Allah tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Allah datang supaya Dia bisa bersama-sama dengan kita. Dari surga yang mulia, Dia datang untuk menyelamatkan engkau dan saya. Ingat adik-adik sekalian, Natal bukan pesta pora. Natal bukan sekedar baju baru. Natal bukan sekedar makanan yang enak. Natal pernyataan kasih Allah yang sangat besar sekali kepada manusia, kepada Lause, kepada adik-adik sekalian. Dengan Natal kita ingat bahwa Allah sangat mengasihi kita. Pada Natal pertama, malaikat-malaikat memberitahukan kepada gembala-gembala. Malaikat-malaikat melalui bintang memberitahukan kepada orang-orang Majus. Natal yang pertama mengingatkan bahwa Allah peduli kepada semua golongan manusia. Natal mengingatkan kita Allah mengasihi kita. Kita akan menghafalkan kembali di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat, ketika kita mengingat Yohanes 3 ayat 16 ini, kita ingat akan kasih Allah melalui peristiwa Natal. Kasih yang sangat besar, kasih yang ajaib, kasih yang agung, kasih yang menerima kita apa adanya, menerima adik-adik apa adanya. Mari kita mau menyambut Natal dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Dia sudah mengasihi kita, kita juga mau mengasihi Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Mari kita mengasihi mama, papa kita mengasihi adik, kakak kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita seperti Tuhan mengasihi kita. Selamat Hari Natal, selamat menikmati kasih Allah yang besar, dan selamat berbagi kasih kepada sesama, kepada orang-orang yang di sekitar kita. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena melalui Natal kami diingatkan kasih Tuhan yang sangat besar, yang luar biasa. Kami ingin bukan hanya menerima kasih Tuhan, tetapi berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang tua kami, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, kepada setiap orang, supaya kasih Tuhan nyata melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia menyelamatkan saya manusia yang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, responi firman Tuhan hari ini, mari kita nyanyikan lagu pujian Happy Birthday Jesus.